Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya terpaksa eh, melakukan pembelajaran lewat online terkait dengan situasi seperti ini. Sebelumnya saya ucapkan hati-hati ya, jangan ke keramaian dulu. Ingat, hindari kontak sosial yang tidak terlalu penting. Kemudian selalu cuci tangan setelah Anda memegang benda-benda asing atau dari luar rumah ya. Ini penting sekali ya, mengingat situasi seperti ini. Semoga cepat berlalu ya. Oke, ini untuk pembelajaran hari ini saya akan mengulang materi dari skill 1. Kemudian nanti akan saya teruskan skill 2. Nah, setelah itu nanti tugas dari exercise-nya harus Anda kerjakan dan kumpulkan. Oke, gitu ya kira-kira. Saya mulai dari skill 1, mengidentifikasi subject and verb dalam kalimat dengan satu klausa. Ya, sambil ini Anda baca materinya sendiri ya, yang sudah saya share. Ini saya ulang aja, saya baca sambil saya ulang aja ya. Semoga bisa dipahami. Oke, skill 1, mengidentifikasi subject and verb dalam satu klausa. Jadi dalam kalimat itu haruslah terdapat subject dan verb. Ingat ya, harus minimal ada subjek dan juga verbnya ya. Kalau dulu saya mengatakan subjek dan verb plus objek, sebenarnya itu adalah supaya Anda tidak membuat contoh kalimat yang terlalu pendek. Jadi yang benar adalah bahwa kalimat dalam satu klausa itu haruslah terdapat subjek dan verb. Oke ya. Nah, hal-hal seperti ini kadang sering dilalaikan dan menimbulkan masalah ketika nanti ada soal-soal TOEFL. Jadi banyak sekali soal TOEFL itu yang isinya adalah menentukan subjeknya ada apa enggak. Jadi hal yang pertama kita lakukan ketika ada soal TOEFL itu adalah mengecek bahwa subjek atau verbnya apakah sudah ada atau tidak. Jadi kita harus tahu ya letaknya di mana, kemudian ada apa tidak. Itu hal pertama yang harus Anda lakukan ketika mengerjakan soal grammar atau soal structure and written expression dalam TOEFL. Oke, di sini ada contoh bla 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 was back up for miles on the freeway. Kalau kita lihat di sini ya, yang hilang dari kalimat ini adalah subjek. Dan harus Anda ingat yang bisa menjadi subjek kalau kita lihat pilihannya ada ABCD di sini adalah yang C, traffic. Kenapa? Karena A, yesterday itu adalah keterangan, jadi bukan verb, tidak bisa menjadi subjek. Kemudian in the morning juga tidak bisa menjadi subjek karena itu adalah keterangan. Kemudian cars itu bisa menjadi subjek, tapi harus Anda ingat bahwa verbnya di sini ada was, back up itu tidak bisa untuk plural ataupun jamak ya. Jadi yang paling benar adalah yang C. Oke. Kemudian di kalimat yang kedua ya, ada engineers bla 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 for the work on the new space project. Ini ada opsinya A, B, C, and D. Oke. Kalau kita lihat dari kalimat ini, yang kosong atau yang hilang dari kalimat ini adalah verbnya. Subjeknya sudah ada yaitu engineers tadi. Verbnya yang belum ada. Nah, dari opsi A, B, C, and D ini yang bisa menjadi verb hanyalah yang B. A bukanlah verb, C bukanlah verb, and D juga bukan verb ya. Contoh selanjutnya yaitu the boy bla 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 going to the movies with a friend. The boy adalah subjeknya, kemudian kosong, kemudian ada kata-kata going dan kemudian dilanjutkan to the movies with a friend. Nah, yang hilang dari kalimat ini adalah sebagian dari verb. Ya, going itu tidak bisa menjadi verb sendiri kalau tanpa ditambahi oleh bagian yang hilang itu. Apa itu? Yaitu harusnya to be. Ya, jadi kita lihat opsi mana yang bisa menjadi atau mengisi dari kalimat itu yang dengan yang paling benar adalah yang opsi D. Kalau A itu tidak bisa karena ada subjek he-nya. Jadi akan ada double subjek kalau Anda memasukkan opsi itu. Kemudian B juga sama, ada he-nya, itu akan membuat kalimat tersebut double subject. Kemudian yang C, is relaxing, itu adalah verb yang sudah lengkap. Ya, ada to be, ada aim, jadi tidak bisa dimasukkan ke situ ya. Yang paling benar adalah ya, tentu saja yang D ya, will be going, ini akan menjadi tense-nya adalah future progressive. Ya, saya rasa itu. Silakan Anda kerjakan exercise 1A
and exercise 1B ya.